Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abid Atlan Dajis, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Fisika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan analisis aplikasi Kita Bisa yang merupakan crowdfunding, merupakan satu aplikasi dari 9 aplikasi lainnya mengenai layanan investasi dan keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, yaitu menganalisa fitur layanan dan proses sistem informasi pada aplikasi crowdfunding Kita Bisa. Pertama kita akan masuk ke pengenalan crowdfunding Kita Bisa. Maaf, ini belum diganti. Kemudian review fitur layanan Kita Bisa, menggunakan teknologi yang digunakan, menganalisis teknologi apa yang digunakan oleh aplikasi Kita Bisa, kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Kita Bisa. Langsung saja kita mengenal crowdfunding Kita Bisa. Crowdfunding adalah cara untuk mengumpulkan dana dari sejumlah orang melalui platform online untuk mendukung suatu proyek atau tujuan tertentu. Dan Kita Bisa adalah salah satu platform crowdfunding yang paling populer di Indonesia. Melalui Kita Bisa, seseorang atau kelompok bisa membuat kampanye untuk menggalang dana bagi berbagai tujuan, seperti bantuan medis, pendidikan, bencana alam, dan lain sebagainya. Platform ini memudahkan para pengguna untuk menyumbang dengan berbagai metode pembayaran, dan mereka dapat melihat dampak langsung dari sumbangan yang mereka berikan. Kita bisa juga memberikan transparansi mengenai penggunaan dana yang terkumpul, sehingga pendukung kampanye bisa melihat bagaimana sumbangan mereka memberikan kontribusi pada tujuan yang diinginkan. Langsung aja kita mereview fitur-fitur layanan dari aplikasi Kita Bisa. Oke, langsung aja kita bahas mengenai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi layanan Kita Bisa. Kita masuk ke aplikasinya. Sendiri susah, bersama menjadi mudah. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Kita Bisa. Ini ada menu beranda, kemudian ada donasi saya, inbox atau kontak masuk, dan juga pengaturan untuk akun kita. Ini tampilan beranda, UI UX-nya bagus sekali. Oke, kita awali dari yang paling atas. Di atas sini ada fitur untuk searching donasi yang tersedia saat ini, berbagai macam donasi dan kategorinya. Kita lanjut terlebih dahulu, nanti kita bahas. Di sini ada informasi terbaru. Halo Habitat Dajis, selama tahun 2003 ini ada kami menginformasikan bahwasannya jumlah donaturnya sudah mencapai 2.5.272 orang donatur. Kita lanjut. Di sini ada informasi sisi otomatis kantong donasi atau isi saldo kita secara otomatis. Kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada saldo kantong donasi kita. Kebetulan saya belum mengisi saldonya. Di sini ada cara top up saldonya, itu seperti ini. Diklik mau berapa besarannya. Kemudian bisa memilih tipe pengisiannya secara langsung sekarang atau menggunakan jadwal secara otomatis. Kita coba yang sekarang. Di sini bisa menggunakan berbagai metode pembayaran seperti QRIS untuk berbagai macam e-wallet lainnya. Kemudian ada melalui transfer bank dan juga virtual account lainnya. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ada berbagai macam fitur. Ada donasi, koperasi, aktivitas, dan lainnya. Di fitur donasi dibagi menjadi subbab fitur lainnya. Ada donasi, ada galang dana, donasi otomatis, zakat, dan sedekah listrik. Ini yang baru nih. Wow, keren banget ada sedekah listrik. Bahas terlebih dahulu donasi. Oke, ini juga termasuk fitur utamanya. Di sini ada berbagai macam jenis atau kategori donasi. Ada bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis dan kesehatan, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur, karya kreatif dan model, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, dan wakaf. Kemudian ada berbagai informasi lainnya. Kayak di sini kemudian ada pilihan dari Kita Bisanya.
Di sini ada donasi yang sedang berlangsung. Di sini ada fotonya yang sebagai mewakili semuanya, tidak bisa diklik untuk melihat lebih jelas atau foto lainnya. Kemudian ada di judulnya yaitu donasi kekalkan pahala sedekah untuk 3 masjid di Bali. Kemudian ada nominal yang sudah terkumpul yang warna biru ini sudah terkumpul sebesar Rp58.864.000 dari targetnya Rp198.305.000 yang mendonasikan sebanyak 4.203 donasi atau donatur. Kabar terbarunya dan pencairan dananya, kemudian informasi penggalang dana dilakukan oleh Dompet Sosial Madani. Ini ada rincian penggunaan dananya dari dana yang sudah terkumpul, jadi bukan dari yang target yang sudah terkumpul. Sekarang 59 juta. Wow, 59 juta baru saja diklik udah langsung bertambah lagi. 95%-nya untuk dana untuk penggalangan dana, transaksi dan teknologinya sekitar 5%, Rp2.200.000. Data diperbaruinya setiap 15 menit sekali, jadi ada update data sekitar 15 menit sekali, dan terakhir ini hari ini jam 10.46. Di sini ada cerita atau deskripsi penggalangan dananya. Dananya dimulai dari 20 Oktober 2023. Terbaru, kemudian ada pencairan dana, fundraiser, dan donasi. Donaturnya sebanyak 4.203. Bisa kita lihat jumlah donasinya. Wow, keren banget. Seterbuka itu gitu aplikasi ini menyediakan fiturnya. Di sini ada yang donasi sebesar Rp3.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp100.000. Wow. Berbagai macam, ada Rp15.000, Rp100.000. Wow. Ada yang Rp1.000 ya, jadi minimal Rp1.000 untuk donasi di kami ini. Kita sortir berdasarkan yang terbesarnya. Rp1 juta, Masya Allah. Keren banget ini. Tanpa nama lagi, orang baik. Kemudian sini ada doa-doa dari orang baiknya dan sudah berdonasi. Kemudian ada fitur untuk donasi sekarangnya. Di sini ada pilihan nominal, opsinya Rp5.000, Rp15.000, Rp25.000 dan Rp50.000, atau donasi sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih di sini donasinya bisa melalui metode pembayaran QRIS atau kantong donasi kita yang sudah kita top up tadi, atau GoPay Dana, SweetPay link aja, atau transfer bank, virtual account, dan kartu kredit lainnya. Ini sedang berjalan donasi-donasinya. Kemudian ada program kolaborasi juga dan penggalangan dana lainnya. Bisa kita urutkan berdasarkan yang paling mendesak. Mungkin ini kejadian kecelakaan atau sakit yang sedang membutuhkan biaya operasi mendesak. Kemudian yang paling sesuai ini pembangunan dan yang paling membutuhkan lainnya. Kemudian bisa kita filter juga berdasarkan yang diselenggarakan oleh kita bisanya langsung atau yang diselenggarakan oleh yayasan. Ini ada Rumah Yatim Jakarta, Yayasan Rumah Zakat Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang diselenggarakan oleh publik. Oke, kita lanjut ke galang dana. Di sini selain kita bisa mendonasikan, kita juga bisa menggalang dana atau yang sebagai penggalang dananya. Di sini bisa kita isi sesuai dengan penggalangan dana yang akan kita ajukan. Di sini caranya pilih jenis galang dana, kemudian isi form pembuatan galang dana, verifikasi galang dana kamu. Kemudian ada tips-tipsnya supaya bisa diterima atau diverifikasi. Bisa mulai galang dana sekarang juga. Oke, kemudian ada donasi otomatis. Kita bisa mendonasikan secara rutin dengan otomatis kepada berbagai penggalangan dana pilihan dari kita bisa ataupun penggalangan dana sesuai dengan pilihan kita sendiri. Kemudian di sini ada zakat. Kita bisa bayar zakat di sini, keren banget.
Di sini ada fitur salurkan berapa nominalnya, atau kalau kita masih belum tahu nominal yang akan kita keluarkan berapa, kita bisa pakai fitur kalkulator zakat. Di sini ada berdasarkan profesi atau kekayaan atau mal. Di sini mau masukin penghasilan per bulannya semisal 5 juta rupiah, pendapatan lain per bulan nominal, kalau nggak ada nggak apa-apa, utang cicilan opsional. Coba kita hitung zakatnya, langsung keluar hasil perhitungan zakat profesi kita sebesar Rp125.000. Sini bisa kita pilih lembaga ambil zakatnya. Yang paling atas itu ada Yayasan Dompet Duafa Republik Indonesia. Oke, sembunyikan nama saya bisa. Jadi kita udah registrasi akun, username kita ada. Nah, kita nggak pengen ketahuan nih nama username kita, bisa kita sembunyikan. Kemudian saya bersedia dihubungi oleh yayasan jika ada satu hal yang penting lainnya, dan pilih metode pembayarannya sama seperti tadi. Dan tinggal bayar zakat. Wow. Adapun pembayaran zakat kekayaan atau zakat mal, di sini ada deposito atau tabungan kita sebesar misalnya 1 juta rupiah. Nilai properti kendaraan sekitar 20 juta. Mas perak mata nggak ada. Zakat coba 525.000 rupiah. Ini zakat mal atau zakat kekayaan kita. Oke, kita lanjut ke sedekah listrik. Oh, ada komiknya terlebih dahulu. Ya, next kita. Wow, Masya Allah. Sini ada caranya. Tekan listrik. Kita bisa langsung menuju ke penggalangan dananya. Jadi yang akan menyalurkan itu dari kita bisanya langsung. Di sini sudah terkumpul sebesar Rp182.579.000 dari 22.908 pendonasi. Rinciannya seperti ini. Besar sekali. Kabar terbaru ada pencairan dananya. Mungkin sudah dicairkan beberapa kali, jadi bertahap, tidak menunggu sampai selesai. Ya. Kemudian di sini ada yang keren buat orang-orang baik. Di sini ada donasi otomatis ataupun donasi sekarang. Ataupun kita bisa mengklik icon love untuk galang dana yang kita favoritkan. Sini ada kas santunan musibah yang tersedianya dari 353 juta. Santunan tersalurkannya ada 5.400.000 yang sudah terbantu 7 orang. Oke, kita masuk ke bagian koperasi. Di sini ada 2 fitur dari koperasi, yaitu koperasi kita bisa untuk tolong menolong antar donatur dan juga sedekah bergulir untuk akses pendanaan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Kita coba yang sedekah bergulir, kurang lebih sama dengan koperasi donatur. Fitur sedekah bergulir ini adalah program pinjaman tanpa bunga yang digulirkan dari pengumpulan donasi anggota koperasi kita bisa. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Jadi kita bisa minjam, kemudian kembalikan atau donasikan kembali bahasanya, sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan tanpa bunga, tanpa riba jadinya. Kemudian jadi setelah donasi kembali bisa disedekahkan untuk membantu orang lain. Dampak dari sedekah bergulir ini, saldo dananya 1,3 miliar. Sedekah ini digulirkan sebesar 1,6 miliar. Jadi totalnya itu sekitar hampir 3 miliar. Dan orang yang sudah terbantu sebanyak 595 orang. Wow, keren banget. Ini bisa buat berbagai macam kategori bantuan. Keren. Sini ada aktivitas volunteer, jadi sukarelawan untuk kegiatan sosial. Jadi selain untuk biaya
atau dana utamanya. Di sini juga kita bisa untuk dana volunteernya atau orang yang akan menyalurkannya seperti itu. Kemudian ada donor darah. Di sini sistemnya kurang lebih sama dengan aplikasi donor darah lainnya. Kemudian ada yang terbaru, ada akikah warga. Rayakan hadirnya buah hati tercinta dengan berbagi paket akikah istimewa. Paket akikah disediakan kepada orang yang membutuhkan seperti duafa, pesantren, dan panti asuhan di sekitar Jabodetabek. Wah, pilih menunya, kemudian bisa kita akikahkan. Ya, pakai cukuran sekeluarga 1.500.000, segang 1.700.000, oh, keren banget. Se-RT 2 juta, se-RW 2.200.000, murah banget. Sama-sama pakai akikah warga. Wow, keren. Oke, kemudian sini ada informasi lainnya, update terbaru dari penggalangan dana yang sedang berjalan dan juga yang sudah terkumpul. Ada informasi dari ada kaminya, dan dari fitur ini udah kita bahas semua. Oh ya, dari donasi saya, di sini ada fitur strategi dari ada kami yang mengapresiasi para penggunanya, para pendonatur. Di sini akan otomatis jika donatur melakukan donasi pada hari ini, misalnya tanggal 11 hari Senin, maka akan bertanda love sebagai tanda sudah membantu atau berdonasi pada hari tersebut. Jadi akan sangat menarik bagi pendonasi melakukan donasi di setiap harinya, karena akan sayang untuk dilewatkan hari tanpa donasi karena di sini akan kosong nantinya. Jadi ini sebagai penarik atau pemikat para pengguna ada kaminya. Wow, keren banget ini fitur. Lanjut ke inbox atau surat masuknya atau notifikasi yang kita masuk, kabar dan pesannya. Kemudian di sini ada pengaturan akun kita. Jadi versi kita bisa ini berada pada versi 4.37.0 pada saat ini. Dan ini akun milik saya. Keren banget aplikasinya. UI UX-nya sangat familiar dan kekinian banget. Sini ada ikon-ikon yang keren banget. Kemudian di sini ada foto-foto yang menjelaskan langsung penggalangan dananya, dan fiturnya banyak banget. Perkiraan saya membutuhkan database yang sangat besar untuk setiap fitur yang banyak banget. Oke, sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita lanjut analisis teknologi yang digunakan oleh aplikasi Kita Bisa. Kemungkinan kita bisa menggunakan teknologi untuk webnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript pada umumnya. Kemudian untuk platform mobile-nya, aplikasi mobile-nya menggunakan React Native dan Flutter. Kemudian untuk database-nya kemungkinan menggunakan MySQL, kemudian PostgreSQL, kemudian MongoDB, dan untuk keamanannya menggunakan enkripsi data dan HTTPS. Kemudian gateway pembayaran menggunakan API dari Mintrans, Doku, dan lain sebagainya. Kemudian analitiknya menggunakan Google Analytics, dan layanan cloud-nya AWS, GCP atau Azure. Kemudian untuk mendukung operasionalnya dalam menggalang dana dan memfasilitasi transaksi yang aman bagi penggunanya. Ini hanya perkiraan karena tidak ada sumber pasti untuk teknologi yang digunakan dari aplikasi Kita Bisa ini. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Kita Bisa. Yang pertama tentunya aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Platform yang mudah digunakan, memungkinkan siapapun membuat kampanye dan menyumbang secara cepat dan mudah. Kemudian transparansi penggunaan data,
kita lihat tadi teknologinya, fitur-fiturnya memberikan transparansi untuk penggunanya, uh, memberikan visibilitas yang jelas kepada para donatur tentang bagaimana dananya yang telah terkumpul digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian ruang untuk berbagai jenis kampanye, mendukung berbagai tujuan mulai dari bantuan medis, pendidikan, bencana alam, hingga proyek kreativitas dan sosial. Kemudian jangkauannya yang cukup luas, menjangkau audiens yang besar dan mendukung kampanye dari berbagai daerah. Kemudian kekurangannya biaya dan potongan. Platform crowdfunding mengenakan biaya administrasi atau potongan sebesar 5% dari jumlah dana yang terkumpul. Tadi kita lihat potongannya itu 5%. Tadi kita lihat sekitar 58 jutaan. Nah itu potongannya 5%-nya berarti sekitar 2,5 jutaan itu buat biaya lebih, dia bahasanya biaya teknologi atau biaya platformnya seperti itu. Kemudian kekurangan lainnya ke kontrol terhadap pengguna dana. Jadi meskipun ada transparansi, donatur tidak memberikan kontrol langsung atas bagaimana dana yang disumbangkan benar-benar digunakan. Jadi cuman sebatas dokumentasi ataupun laporan lainnya, tapi tidak bisa memantau langsung dari pihak kita bisanya terhadap para membuat kampanye seperti itu. Kemudian kepercayaan dan validitas kampanye, terkadang ada kampanye yang kurang validitasnya atau penipuan yang dapat memberikan kepercayaan pada beberapa kampanye. Jadi mungkin masih kurang di bagian seleksi untuk pembuatan kampanye. Kemudian keterbatasan keberhasilan, tidak semua kampanye mencapai targetnya. Jadi tadi kita lihat tuh masih ada memang banyak yang membantu pada banyak kampanye, tapi tadi kita juga lihat ada yang sumbangannya itu masih nol padahal udah beberapa hari atau beberapa minggu berjalan. Jadi tuh tingkat keberhasilannya tidak menyeluruh seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan dari aplikasi crowdfunding Kita Bisa. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.